Pada episode kali ini, Mbak Wira tidak ingin sok menggurui, tidak ingin sok pinter, tidak ingin sok baik, tidak ingin sok alim, dan lain sebagainya. Mbak Wira hanya pernah ada di posisi yang sama. Oleh karenanya, Mbak Wira ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman yang Mbak Wira bagikan bermanfaat bagi kita semua. Perhatikan screenshot berikut ini. Long short story, singkat cerita, ada seorang kakak yang minta dibuatkan sebuah media untuk buang sial, untuk meruat adiknya yang sering terkena sial. Mbak Wira sempat bertanya, profesi adiknya apa? Ternyata adalah debt collector. Debt collector adalah orang yang pekerjaannya nagih hutang ke orang-orang yang punya hutang. Nah, di Indonesia ini hutang diberikan dengan bunga. Tidak ada hutang yang diberikan tanpa bunga. Bunga adalah kenaikan uang yang harus dibayarkan si penghutang kepada pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu setelah meminjam uang. Nah, bunga dalam bahasa Islamnya adalah riba. Bapak Ibu semua boleh searching dulu apa itu riba dan bagaimana hukumnya riba. Pelaku riba itu sama artinya dengan mengajak perang Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa hidup pelaku riba nggak ada enaknya, Pak. Karena nantang perang Allah dan Rasulnya apa ya menang, apa ya bisa menang gitu loh. Nah, kemudian masih dilanjutkan, Pak. Dosa riba yang paling kecil itu setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, satu dosa riba yang paling kecil itu kalau diuangkan setara dengan 1 dirham. 1 dirham itu besarannya kira-kira 70.000 sampai dengan 80.000 rupiah. Ini Mbak Wira lupa ingat ya, karena ini udah teori lama. Kalau nggak salah itu setara dengan 1 dirham itu sekian gram perak. Nah, sekian gram perak itu nilainya sekitar 70 sampai 80 ribu rupiah. Tolong koreksi kalau saya salah. Ya, jadi hutang sekecil itu dosanya sebesar itu. Apa Mbak Wira pernah melakukan riba? Pernah. Mbak Wira ini PNS di kabupaten, gajinya kecil tapi pengen punya rumah. Karena bagaimanapun juga rumah itu kan kebutuhan primer. Mbak Wira hutang bank. Karena bagi PNS, hutang bank itu jalan ninja paling cepat dan paling mudah. Pasti di ACC oleh bank. Kenapa? Karena di mata bank, PNS atau karyawan dengan gaji kecil hanya UMR, tapi rutin dapat tiap bulan, itu derajatnya lebih bagus dibanding pengusaha dengan gaji 3 digit. Gaji 3 digit itu ratus juta, namun tidak rutin tiap bulan. Nah, ini ilmu baru ya. Jadi itulah kenapa PNS itu gampang banget kalau mau hutang bank. Mbak Wira kala itu teken kontrak hutang bank 15 tahun. Kan mau beli rumah, Pak. Kalau cuma setahun 2 tahun nggak cukup uangnya buat beli rumah. Nilainya berapa? Pinjam sekitar 180 juta dengan bunga total pembayaran hampir 500 juta. Jadi sekitar 300 juta. Sekarang 300 juta dibagi 70.000 udah dapat berapa itu dosanya? Dihitung sendiri kan bisa. Sengeri itu, Pak, kehidupan Mbak Wira dulu. Ya itulah kenapa dulu itu Mbak Wira kalau punya usaha banyak bangkrutnya. Karena dosa riba ini nggak main-main, Pak. Memang membuat hidup makin sulit. Itulah kenapa, mohon maaf, kita nyambung kembali ke teorinya. Profesi dari adik yang screenshotnya kita baca ini tadi kan penagih hutang. Yang ditagih hutang, biasanya hutang karena memperbesar modal. Biasanya para UMKM yang butuh modal cepat, pengen membesarkan usaha, akhirnya hutang. Nah, satu, pengusaha yang modal usahanya dari hutang bank, ada riba, biasanya susah berkembang. Karena lakunya tidak mesti tiap hari, tapi angsurannya udah pasti tiap hari. Ya, kalau yang angsuran tiap hari, kalau yang angsuran tiap bulan, labanya belum tentu dapat tiap bulan, tapi angsurannya udah pasti
Dia harus bayar tiap bulan. Itulah kenapa pelaku riba pasti susah. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah kondisi deflasi ekonomi Indonesia yang sekarang ini, udah berapa bulan berturut-turut ini, materinya udah sering Mbak Wira sampaikan di kontennya Mbak Wira. Cari uang itu susah, Pak. Kenapa kok cari uang sekarang ini susah? Satu, banyak uang Indonesia banyak beredar di luar negeri gara-gara judi online. Jadi itu pun udah menguras peredaran uang yang ada di Indonesia. Yang kedua, pinjaman online itu banyak dibersihkan sama pemerintah. Akibatnya apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Akibat dulu orang yang banyak foya-foya itu dapat duit dari pinjol, sekarang karena pinjolnya ditutup nggak dapat duit dari pinjol. Akhirnya kan otomatis jumlah uang yang beredar berkurang. 3, harga bahan pokok naik. Sementara tidak diimbangi oleh harga kenaikan gaji. Sehingga uang yang beredar banyak muter di bahan pokok saja. Orang-orang yang usahanya non bahan pokok nggak kebagian uang. Sehingga angsurannya macet. Itulah kenapa adik dari klien Mbak Wira ini tadi ya kerjanya setengah mati. Karena jumlah uang yang beredar sedikit, bisnis-bisnis pada lesu, cari uang makin susah, angsurannya macet. Ketika angsurannya macet, ya otomatis pikiran panas, batin kemurungsung, apa-apa serba salah, serba susah. Nah, dari situlah jalan masuknya apes. Orang kalau pikiran panas, hatinya sempit, sumpek, naik motor ngebut lah, nabrak. Jalan keburu-buru lah, kepleset. Nutup pintu nggak fokus lah, kecepit. Mbak Wira pernah loh kayak gitu? Pernah, Pak. Makanya Mbak Wira bisa cerita gitu loh. Sebegitu besarnya efek dan seperti efek domino ya, akibat dari riba ini. Maka dari itu Mbak Wira ingin berbagi. Begitu urgennya tema ini, makanya Mbak Wira ingin berbagi kepada Anda semua ya. Semoga aja ada perubahan walaupun sedikit dari konten yang Mbak Wira bagikan ini. Lah terus solusinya gimana, Mbak? Kan nggak lengkap dong menghadirkan masalah tanpa solusi. Maka dari itu yuk kita mulai masuk ke jalan keluar dari masalah yang jenengan hadapi, yang Anda hadapi dan adik dari klien Mbak Wira hadapi ini. Jika berkenan silahkan bisa dipraktekkan. Yang pertama, jangan buru-buru keluar dari pekerjaan yang lama. Loh katanya dosa, Mbak. Iya, jangan buru-buru keluar jika belum punya pekerjaan lainnya. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat tobat. Mudah dan murah itu. Yang ketiga, mulailah miliki bisnis sambilan, penghasilan sambilan, penghasilan tambahan. Loh Mbah, kalau nggak punya modal, cari uang aja susah. Mulai dari affiliate. Nah, mulai dari affiliate. Apa itu affiliate? Dalam bahasa lokalnya, affiliate itu adalah makelar. Jadi kita jualin produk orang lain, ya itu kan makelar toh. Kalau laku kita dapat komisi. Lah affiliate bermain dengan cara copy link, copy paste link. Ada orang di Shopee jualan taplak meja, kita copy link tokonya, kita bikin konten lalu kita tawarkan ke orang dengan kalimat kalau ingin taplak serupa yang bagus kayak gini, linknya ada di bawah. Ketika ada satu orang yang ngeklik link itu lalu membeli si taplak itu tadi, Anda dapat komisi. Ya itu kan kecil Mbak komisinya. Betul. Makanya dalam affiliate, satu, maksimalkan pengali. Jadi memang laba per produk kecil, dapatnya per produk kecil tapi mainkan di pengali. Yang kedua, cari produk-produk yang affiliate-nya 10% ke atas. Wah, cuman gitu doang. Enggak, teorinya ada banyak. Maka dari itu kalau Anda ingin belajar tentang affiliate, klik aja di YouTube. Banyak sekali konten-konten edukasi yang mengajarkan tentang cara bermain affiliate. Salah satu yang Mbak Wira rutin nyimak itu ada di Kasih Solusi ya. Nah, kalau saya betul-betul nggak bisa Mbak main affiliate, nggak ngerti online, nggak paham gimana, belajar Pak. Semua yang pinter hari ini dunia juga nggak ngerti apa-apa dan mereka bisa jadi pinter karena mau belajar. Apa contohnya?
pembalap F1 yang juara dunia. Itu bayinya juga nggak bisa apa-apa, Pak. Adanya dia bisa menjadi pembalap dunia ya karena belajar. Ronaldo jadi pesepak bola dunia, bayi nggak bisa apa-apa, Pak. Namun karena belajar, berlatih, sekarang bisa jadi pesepak bola dunia. Pilot yang bisa menerbangkan pesawat, itu bayinya juga nggak bisa apa-apa, Pak. Adanya bisa menerbangkan pesawat itu karena sekolah penerbangan. Ya, politikus hebat, itu juga dulu bayinya nggak bisa apa-apa. Adanya dia jadi politikus hebat, karena sekolah ilmu politik kan gitu. Mbak Wira juga begitu, adanya bisa sampai di tahap sekarang karena belajar. Mbak Wira mulai affiliate itu kan sejak COVID. COVID itu kan bisnis offline kan banyak yang macet. Akhirnya Mbak Wira mulai menekuni di bisnis online dan boom, hasilnya luar biasa. Nah, setahun terakhir ini Mbak Wira makin menekuni itu. Makanya Mbak Wira berani cerita karena memang affiliate itu bisnis yang menjanjikan. Udah banyak Pak yang kaya raya dari bisnis affiliate. Dan affiliate itu bukan penipuan, dia bisnis yang halal, makelar kok. Makelar kan sejak zaman dulu memang udah ada kan gitu. Jelas ya. 9 ya dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Pedagang sendiri bahasa Arabnya itu tajirun. Tajirun itu pedagang. Yang oleh orang Indonesia tajir itu diartikan sebagai kaya, tajir melentir gitu kan. Ya memang karena pedagang itu ya kaya raya, banyak yang kaya. Jadi kalau kita ingin kaya ya sebagian besar memang dari jalur artis, lalu pekerja profesional, pedagang, investor, namun tidak ada satupun yang dari jalur karyawan. Itulah kenapa karyawan tidak akan pernah bisa kaya. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam cerdas bersupranatural.